Setiap kali suara ini bergema di dalam rumah, bahwa semua orang tahu sesuatu akan terjadi. Sekarang semua orang sangat bingung dan takut. Mereka mengemas semua makanan, tapi selalu takut melupakan sesuatu. Sampai hidangan terakhir disingkirkan, bak si anjing juga muncul. Namun tak disangka, hidung tajamnya langsung menemukan sesuatu di dalam lemari. Kemudian menunjukkan wajah menyedihkan memandang semua orang. Namun cara-cara lama ini sudah tidak efektif. Benar saja, sesaat kemudian dia diusir dari dapur. Tapi Bak sangat sombong, karena mempunyai pemilik kaya yang sangat menyukainya. Meski sangat tidak tahu gimana. Namun saat dihadapkan pada badut yang ada di dalam rumah ini, orang kaya itu hanya menguap dan menyeretnya keluar kamar. Lalu dia membanting pintu hingga tertutup sebelum dia bisa masuk. Tapi bagaimana hal ini bisa mempersulit Bak? Dia bersiap untuk naik ke jendela seperti biasa. Namun kali ini orang kaya itu menghentikannya. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia berharap Bak akan patuh selama sehari. Tapi tak disangka dia baru saja selesai berbicara, Bak memperhatikan seekor kelinci liar di sekitarnya. Kata-kata yang baru saja diucapkan orang kaya itu kini hanya tinggal kata-kata yang tertiup angin. Tunggu sampai tengah hari ketika Bak kembali ke rumah. Lalu melihat meja makanan mewah di atas meja. Namun yang lebih penting, tidak ada satu orang pun di kursi itu. Bak dengan ringan menjilat ujung lidahnya, memutuskan untuk memberikan kejutan ulang tahun kepada pemiliknya. Tidak tahu sudah berapa lama, dia mengibaskan ekornya sambil berjalan santai ke depan. Juga menempatkan pantatnya di posisi tengah. Melihat kaki ayam di mulut Bak, semua orang sadar ada sesuatu yang salah. Hasilnya persis seperti yang diharapkan. Saat itu, meja sudah menjadi medan pertempuran. Wajah orang kaya itu marah sekaligus putus asa. Untungnya, Bak masih meninggalkan kaki ayam untuknya. Dan seterusnya. Ini adalah pertama kalinya Bak dikurung dalam semalam. Namun tidak menyangka penutupan ini akan menjadi perpisahan. Di malam hari Mike datang sebelum Bak. Kemudian dia menggunakan makanan untuk memancingnya ke dalam mobil. Bak dengan naif mengira dia sedang menggodanya. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat dia memutuskan untuk melompat. Namun begitu saya berbalik, pintu kandang terkunci rapat. Apapun yang dilakukan Bak, dia tidak bisa membukanya. Sekarang baru tahu Mike menjualnya ke pedagang anjing. Bak membuka matanya untuk melihat kastil yang redup untuk terakhir kalinya. Saat itu, sudah terlambat bagi Bak untuk menyesalinya. Namun menyesalinya tidak akan membantu. Setelah beberapa kali kandang anjing tersebut berpindah tangan, Bak akhirnya melihat cahaya itu lagi. Namun yang lihat adalah dunia yang penuh dengan salju dan es. Itu telah mencapai ujung padang gurun. Itu Alaska. Seekor anjing di selatan belum pernah melihat salju. Dibutuhkan langkah-langkah yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam hidup. Bak sangat penasaran dengan semua yang ada di sini. Tapi tidak menyangka, sebentar lagi akan dikurung di kandang anjing untuk dipilih orang. Beruntung Bak memiliki tubuh yang kuat. Jadi segera ditemukan oleh seorang pria kulit hitam. Dan begitu saja, Bak menerima pemilik keduanya. Mereka adalah pasangan yang mengantarkan surat. Awalnya gadis itu sama sekali tidak menyukai Bak. Karena dengan harga yang sama, setidaknya dapat membeli 2 kereta luncur anjing. Tapi mereka tidak menduganya nanti. Baklah yang menyelamatkan mereka dari masa-masa berbahaya. Tapi ini baru hari pertama. Jadi Bak tidak bisa berbaur dengan anjing-anjing di sini. Juga membenci rantai yang dipasang oleh pemiliknya. Saat berlari, selalu membuat pose-pose lucu. Membuat seluruh kru drag terlihat sangat aneh dan jelek. Setelah berkenalan selama beberapa waktu, lalu Bak akhirnya berbaur dengan semua orang. Namun tidak menyangka saat ini dia akan tertarik dengan seekor kelinci yang bisa berdiri tegak. Jika tidak diperhatikan, akan tergelincir ke dalam lubang yang dalam. Dan tim mobil salju tidak terkecuali. Semua orang terseret oleh si idiot ini. Anjing-anjing itu mulai mengeluh. Bak juga tahu dia salah, jadi dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tapi ketika Perolt muncul, dia tidak menyalahkannya.
namun menyemangatinya untuk tidak berkecil hati. Sebab jika ingin berintegrasi ke dalam skuad, perlu proses. Ini juga pertama kalinya memiliki konsep skuad. Kemarilah, ayo coba lagi. Dan begitu saja, beberapa hari berikutnya berjalan sangat lancar. Padahal Buck sering dibuli oleh anjing alfa, Spitz. Namun untungnya mereka berhasil mengirimkan separuh surat tersebut. Tapi sudah lama tidak stabil. Lalu secara internal ada masalah. Spitz seringkali condong ke posisi pemimpin, tapi mencuri makanan dari anjing lain. Namun yang ditindas tidak berani angkat bicara. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dengan sedih. Seseorang seperti Buck yang sering memelihara anjing di dekat rumahnya sungguh tidak tahan. Datang ke Hual untuk menghiburnya dan kemudian memberinya makanan. Melihat Hual, dia sepertinya tidak mempercayainya. Jadi Buck membawakan makanan itu ke depan, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Tetapi juga karena tindakan baiknya ini. Tetapi anjing-anjing lain juga telah mengubah prasangka mereka terhadap Buck. Jadi keesokan harinya Spitz bangun. Maka segalanya telah banyak berubah.